Mayat di meja yang dikenal. Hujan turun deras malam itu. Rumah sakit Bayangkara Jakarta tampak suram. Di ruang otopsi dingin beraroma formalin, lampu neon bergetar pelan. Detektif Aruna Sasmita menatap tubuh di atas meja logam. Tangannya bergetar halus, bukan karena jijik, tapi karena ia mengenal tubuh itu. Aruna, pelan, Tuhan, ini nggak mungkin. Dokter Dewa, kau kenal korban? Aruna, kenal, terlalu kenal. Tubuh perempuan muda itu adalah Laras Ayuning Tias, teman kuliah Aruna sekaligus sahabat dekatnya dulu, dan lebih ironis lagi, Laras adalah tunangan Dewa, sang dokter forensik yang kini menatap jasad itu dengan wajah datar, tapi matanya kosong. Dewa, aku sudah coba semua prosedur. Tidak ada tanda kekerasan luar biasa. Tapi, ada sesuatu yang janggal di perutnya. Aruna, apa maksudmu janggal? Dewa, lihat ini. Dewa menunjukkan potongan jaringan kecil yang ia ambil dari lambung korban. Ada residu serbuk putih, tak teridentifikasi. Aroma asam samar tercium, seperti sianida. Aruna menatap Dewa tajam. Aruna, kau pikir dia diracun? Dewa, aku pikir kau akan menanyakan itu dengan nada lain. Aruna, apa maksudmu? Dewa, kau selalu berpikir aku terlibat, kan? Keheningan panjang memisahkan mereka. Mesin pendingin berdengung lirih. Aruna menarik napas dalam, menahan emosi yang sudah lama ia pendam. Aruna, kita di sini bukan untuk masa lalu kita. Dewa, aku hanya mau tahu siapa yang membunuh Laras. Dewa, dan aku ingin tahu kenapa dia makan malam bersamaku 2 jam sebelum mati. Kata-kata itu menusuk Aruna seperti jarum. Ia menatap Dewa, mencoba mencari kepalsuan di balik tatapannya, tapi yang ia temukan hanya duka yang tulus. Keesokan harinya, Aruna menemui Inspektur Radit di ruang penyidik. Radit, jadi kau yakin ini pembunuhan? Aruna, ada racun di dalam lambungnya, Sir. Tapi cara kerjanya halus, bukan sianida biasa. Mungkin modifikasi. Radit, dan dokter forensik yang memeriksanya adalah mantanmu. Aruna, dingin, itu kebetulan yang buruk. Radit, atau kebetulan yang berbahaya. Radit melemparkan berkas ke meja. Radit, korban terakhir terlihat di restoran Skyline 99. Makan malam bersama tunangannya, Dewa Anantama. Aruna, aku tahu. Dan aku akan menanyainya lagi. Sore itu, Aruna menemui Dewa di parkiran rumah sakit. Langit senja kemerahan, menembus kaca helm motor Dewa. Aruna, kau tidak memberitahuku kalau makan malam terakhir Laras bersamamu. Dewa, aku pikir itu tak relevan. Aruna, tidak relevan? Kau orang terakhir yang bersamanya sebelum dia mati. Dewa, menatap lurus, dan kau orang pertama yang datang ke ruang otopsi. Kau yakin kau bersih? Aruna? Suasana menegang. Aruna menatap Dewa lama, bibirnya bergetar marah. Aruna, jangan balikan ini padaku. Aku kehilangan sahabat. Kau kehilangan tunangan. Kita seharusnya di pihak yang sama. Dewa, kalau begitu, buktikan kalau aku bukan pelakunya. Dewa masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Aruna di bawah hujan tipis yang mulai turun lagi. Aruna berdiri kaku, lalu menatap langit, air hujan menetes dari rambutnya. Aruna, aku akan buktikan. Dewa, entah kau bersalah atau tidak. Beberapa jam kemudian, Nadira, jurnalis sekaligus sahabat Aruna, datang membawa flash disk kecil. Nadira, aku dapat rekaman CCTV restoran Skyline malam itu. Aruna, kau serius? Dari mana? Nadira, dari pelayan yang dipecat pagi ini. Dia bilang, ada sesuatu yang dihapus dari server utama. Aruna segera menancapkan flash disk ke laptop. Di layar terlihat Laras dan Dewa makan malam bersama, tampak bahagia. Lalu, seseorang datang dan berdiri di belakang meja mereka. Seseorang dengan jas hitam dan topi. Namun wajahnya tidak terlihat. Aruna, hentikan di situ. Perbesar, lebih dekat ke tangan orang itu. Nadira, tangan, dengan cincin batu biru. Aruna, pelan, cincin itu hanya dimiliki satu orang di dunia ini.
Nadira menatap Aruna, tegang. Nadira, siapa? Aruna, Inspektur Radit. Cincin batu biru. Ruang forensik malam itu sunyi. Lampu-lampu berpendar lembut, menciptakan bayangan samar di dinding logam. Detektif Aruna Sasmita duduk di depan layar laptop, menatap gambar yang baru saja diperbesar, tangan pria berjas hitam dengan cincin batu biru di jari manisnya. Nadira, kau yakin itu cincin yang sama? Aruna, aku pernah lihat cincin itu setiap hari selama 2 tahun bekerja di bawah Inspektur Radit. Cincin safir tua, hadiah dari istrinya yang sudah meninggal. Nadira, kalau begitu, dia ada di restoran itu malam Laras meninggal. Aruna, pertanyaannya, kenapa? Pintu ruang forensik tiba-tiba terbuka. Dokter Dewa Anantama berdiri di ambang pintu, masih mengenakan jas lab putih, wajahnya tegang. Dewa, kau masih di sini. Aruna, aku menemukan sesuatu. Dewa, tentang racun. Aruna, tentang siapa yang ada di restoran malam itu. Dewa menatap layar. Ia membeku sesaat saat melihat sosok berjas hitam. Dewa, itu Radit. Aruna, aku juga berharap mataku salah. Aruna menutup laptop, menatap Dewa dengan wajah penuh dilema. Aruna, aku tahu kau mencintai Laras, Dewa. Tapi ada hal yang tidak aku mengerti. Kenapa kau tidak bilang dari awal kalau Radit juga ada di sana? Dewa, aku tidak tahu dia di sana. Aruna, atau kau tahu, tapi memilih diam. Dewa menghela napas berat, lalu berjalan ke meja logam tempat jasad Laras dulu dibaringkan. Dewa, kau pikir aku sanggup berbohong? Aruna, aku mencintainya, mungkin lebih dari aku mencintaimu dulu. Aruna, menatap tajam, tapi kau juga mencintaiku dulu, dan tetap menyembunyikan banyak hal. Suasana hening. Hanya suara alat pendingin yang berdengung. Aruna melangkah pelan ke arah Dewa. Aruna, kau pernah bilang, tidak ada rahasia di antara kita. Dewa, dan itu masih benar. Tapi sekarang kau berdiri di hadapan seorang pria yang kehilangan tunangannya, bukan mantan kekasihmu. Aruna, pelan, kadang aku tidak tahu mana yang lebih sakit, kehilangan cinta, atau kehilangan kepercayaan. Dewa menatap Aruna, mata mereka saling bertemu, seperti dua luka lama yang belum sembuh. Lalu Dewa memalingkan wajah. Dewa, aku akan bantu kau selidiki, tapi dengan satu syarat. Aruna, syarat. Dewa, jangan lakukan ini sendirian. Radit berbahaya. Kalau dia benar ada hubungannya, kita bisa jadi target selanjutnya. Keesokan paginya, Aruna datang ke kantor polisi dengan wajah datar. Inspektur Radit sedang di ruangannya, menandatangani berkas. Radit, kau terlihat letih. Aruna, masih memikirkan kasus Laras? Aruna, ya, Sir. Ada hal yang ingin saya konfirmasi. Radit, menatap, tentang apa? Aruna, apakah Anda berada di restoran Skylinis 99 malam itu? Suasana langsung membeku. Radit, siapa yang bilang begitu? Aruna, saya tidak bertanya siapa. Saya bertanya apakah benar. Radit, tersenyum miring, jawaban itu tergantung. Aruna, kau menanyai atasanmu sebagai detektif, atau sebagai seseorang yang tidak tahu tempatnya? Aruna menahan napas, menatap Radit dengan dingin. Aruna, sebagai seseorang yang mencari kebenaran. Radit, berdiri, kebenaran itu berbahaya. Nak, kadang lebih mematikan dari racun yang kau cari. Ia berjalan mendekat, dan ketika jarak mereka hanya satu langkah, Aruna melihat cincin safir biru berkilau di jarinya. Radit tersenyum samar. Radit, cincin ini? Jangan terlalu cepat menuduh. Dunia ini penuh kebetulan. Aruna, kebetulan tidak datang 2 kali dalam satu malam. Sore itu, Aruna kembali ke apartemennya. Nadira menunggunya di dalam, membawa secari kertas. Nadira, aku berhasil lacak nomor plat mobil yang parkir di restoran malam itu. Mobil hitam, atas nama Reza Wardhana. Aruna, tunangan korban. Nadira, ya, tapi ada catatan aneh. 2 hari sebelum Laras meninggal, mobil itu digunakan oleh seseorang lain. Aruna,
Siapa? Nadira, Inspektur Radit. Aruna membeku. Semua potongan mulai bersatu, tapi masih kabur seperti kaca berkabut. Aruna, kalau Radit pakai mobil Reza, berarti ada koneksi di antara mereka. Tapi kenapa Dewa yang jadi kambing hitam? Nadira, mungkin karena dia yang paling dekat dengan korban. Dan paling mudah dijebak. Aruna menatap foto Laras di meja. Aruna, pelan, Laras, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Malam menjelang, Aruna menyalakan rekaman suara dari ponsel Laras, file terakhir yang ditemukan polisi. Rekaman. Dewa, kalau aku nggak sempat ketemu besok, tolong jangan datang ke restoran itu sendirian. Aku tahu siapa yang mau bunuhku, tapi aku butuh bukti dulu. Rekaman berhenti tiba-tiba, terpotong. Aruna menatap layar, matanya membulat. Aruna, dia menyebut Dewa, berarti Dewa tahu ancamannya sejak awal. Teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Suara di telepon, berhenti gali masa lalu. Aruna, kau akan menyusul Laras kalau terus begitu. Aruna, siapa kau? Suara itu, seseorang yang tahu, cinta kadang mati lebih dulu sebelum tubuhnya. Telepon terputus. Aruna menatap layar, tubuhnya gemetar. Di luar, kilat menyambar langit. Dan di parkiran bawah tanah rumah sakit, seseorang menatap Aruna dari kejauhan, memakai jas hitam dan cincin batu biru. Rahasia di balik formalin. Ruang forensik itu sepi. Hanya ada dengung AC dan bau tajam formalin yang menusuk hidung. Detektif Aruna Sasmita menatap layar komputer yang menyala redup. Rekaman CCTV internal laboratorium, diambil 2 hari sebelum Laras meninggal. Di sebelahnya, Dr. Dewa Anantama duduk diam, menatap layar yang sama. Aruna, kau yakin Laras pernah masuk lab ini? Dewa, ya. Dia datang malam itu. Katanya cuma mau ambil file hasil otopsi lama. Tapi aku nggak pernah tahu file apa. Aruna, dan kau biarkan saja. Dewa, dia, bukan orang yang mudah dilarang. Aruna, kau tahu itu. Mereka memutar rekaman. Di layar, terlihat Laras mengenakan jas lab putih, masuk ruang forensik sendirian. Ia menyalakan komputer, menatap layar lama sekali, lalu mengeluarkan flash disk biru dan menyalin sesuatu. Beberapa menit kemudian, seseorang masuk ruangan. Tampak samar, Radit. Aruna, tegang, hentikan. Mundurkan 5 detik. Lihat tangannya, dia memegang amplop. Dewa, itu, amplop coklat yang biasa dipakai buat laporan internal. Aruna, dan setelah dia masuk, Laras tiba-tiba menutup laptop. Kenapa? Di rekaman, Radit tampak bicara singkat dengan Laras, lalu meninggalkan ruangan. Tapi ekspresi Laras setelah itu berubah drastis. Panik, gelisah, lalu ia membuka file teks dan mengetik cepat sebelum mematikan komputer. Aruna, apa yang dia tulis? Dewa, kita bisa coba buka filenya dari backup server. Mereka menelusuri file log system. Setelah beberapa menit, Dewa menemukan satu berkas terakhir sebelum sistem otomatis menghapusnya. Note_Laras_secret_txt. File itu berisi satu kalimat singkat. Kalau aku mati, kuncinya ada di formalin, rak nomor 7. Aruna menatap Dewa, napasnya menahan degup jantung. Aruna, rak nomor 7? Itu rak penyimpanan jaringan organ, kan? Dewa, ya, tapi kenapa dia menyebut formalin? Aruna, ayo kita lihat. Mereka berjalan menuju ruang penyimpanan dingin di belakang lab. Rak logam berjejer rapi, penuh botol kaca berisi potongan jaringan yang direndam formalin. Rak nomor 7 berada di ujung. Agak tersembunyi, berdebu. Dewa menarik satu botol besar bertuliskan, Sample Juli 43, Liver Laras A. Dewa, terkejut, ini, jaringan hati Laras. Aruna, dia menyimpan sampel dirinya sendiri? Untuk apa? Aruna memperhatikan lebih dekat. Di bawah label, ada lapisan tipis kertas terlipat rapi di balik selotip. Ia mencungkilnya perlahan, lalu membukanya. Tulisan tangan Laras yang kecil dan rapi terbaca jelas. Dewa, kalau kau menemukan ini, jangan percaya Radit. Aku tahu siapa yang kau lindungi.
Tapi aku juga tahu kau tak punya pilihan. Aku maafkan kau. Aruna menatap Dewa tajam. Aruna, apa maksudnya? Kau tak punya pilihan? Dewa, apa yang kau sembunyikan dariku? Dewa, gelisah. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Aruna, kau harus jelaskan. Laras menulis pesan kematian untukmu. Dewa, aku tidak membunuhnya. Aruna, tapi aku tahu kenapa dia mati. Keheningan panjang. Hanya suara tetesan formalin dari botol bocor. Dewa menunduk, lalu menatap Aruna dengan mata merah. Dewa, 3 tahun lalu, aku dan Radi terlibat dalam operasi rahasia kepolisian. Kami menyelidiki jaringan penjualan organ ilegal di rumah sakit ini. Aruna, apa hubungannya dengan Laras? Dewa, dia jurnalis waktu itu, menyamar jadi relawan lab. Tapi dia tahu terlalu banyak. Dia temukan bukti bahwa operasi itu nggak cuma penyelidikan, tapi bisnis kotor yang melibatkan petinggi. Aruna, berbisik, dan Radit salah satunya. Dewa, ya, tapi aku tak bisa melawannya. Aku punya adik, dia sandera kehidupannya. Aruna memukul meja logam keras, menahan amarah. Aruna, jadi kau tutup mulut, dan biarkan Laras mati sendirian? Dewa, pelan, aku kira aku bisa lindungi dia, tapi ternyata terlambat. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aroma formalin makin tajam, seperti menyelimuti ruangan dengan kenangan busuk masa lalu. Aruna menatap Dewa dengan mata berair. Aruna, aku seharusnya benci padamu, Dewa. Tapi entah kenapa, aku malah ingin percaya lagi. Dewa, jangan percaya siapapun, Aruna. Termasuk aku. Aruna, terlambat. Aku sudah memutuskan. Ia memasukkan catatan Laras ke dalam kantong plastik bukti, lalu menatap Dewa. Aruna, mulai malam ini, kita selidiki Radit. Tapi diam-diam. Tanpa polisi, tanpa laporan. Cuma kita berdua. Dewa, kalau Radit tahu, dia akan membunuh kita. Aruna, dia sudah membunuh cinta. Dewa, yang tersisa tinggal kebenaran. Beberapa jam kemudian, kamera pengawas merekam bayangan seseorang di luar laboratorium. Sosok itu mengenakan jas hitam, dan di tangannya, cincin batu biru berkilau di bawah lampu lorong. Suara misterius, lirih di interkom, kalian terlalu dekat dengan formalin yang salah, Aruna. Besok pagi, akan ada mayat baru di meja itu. Pesan dari mayat kedua. Pukul 2 dini hari. Hujan turun lagi di atas atap rumah sakit Bayangkara. Detektif Aruna Sasmita terbangun oleh dering telepon keras di meja apartemennya. Suara di telepon, Detektif Aruna? Ini UGD Bayangkara. Ada kasus baru. Korban ditemukan di parkiran belakang. Dan Dokter Dewa minta Anda segera ke ruang otopsi. Aruna, sekarang? Suara itu? Ya, Bu. Tapi, Anda sebaiknya bersiap. Korban ditemukan dengan secarik surat, atas nama Anda. Aruna terpaku sesaat. Jantungnya berdegup keras. Setengah jam kemudian, ia sudah berdiri di ruang forensik. Dewa menyambutnya dengan wajah pucat. Di meja logam terbaring tubuh pria, berlumuran darah kering. Luka di lehernya rapi, seperti sayatan profesional. Aruna, siapa dia? Dewa, satpam rumah sakit. Namanya Arman. Dia yang biasanya berjaga di parkiran belakang. Aruna, dan surat itu? Dewa, ada di sakunya. Dewa menyerahkan secari kertas yang sudah basah oleh darah. Tulisan di atasnya bergetar samar, tapi bisa terbaca. Kau ingin kebenaran, Aruna? Bukalah tubuh ini. Jawabannya ada di dalam. Aruna menatap Dewa. Aruna, ini semacam pesan pribadi. Dewa, dan seseorang tahu kau akan datang. Dengan tangan gemetar, Aruna mengambil pisau bedah. Dewa menatapnya, ragu. Dewa, biar aku yang lakukan. Aruna, tidak. Dia menulis untukku. Aku yang harus tahu. Pisau itu membelah kulit dada korban dengan suara pelan dan tajam. Dewa membantu membuka rongga dada. Di dalamnya, bukan hanya organ tubuh,
Ada kantong plastik kecil berisi flash disk hitam, diselipkan di antara tulang rusuk. Dewa, tegang, siapa yang bisa masukkan ini tanpa jejak operasi? Aruna, seseorang yang tahu cara kerja forensik. Seperti kita. Ia mengangkat flash disk itu dengan pinset, memasukkannya ke laptop laboratorium. File di dalamnya bernama autopsy_truth_mov. Mereka menekan play. Layar menampilkan rekaman video berdurasi 2 menit. Rekaman itu memperlihatkan ruang forensik yang sama, tapi diambil dari sudut kamera tersembunyi. Dalam video, Laras masih hidup, duduk di kursi logam, mengenakan jas lab. Di depannya, seseorang berdiri dengan wajah tertutup masker. Laras, di video, aku tahu siapa kalian sebenarnya. Tapi aku nggak takut. Kalau aku mati, mereka akan tahu juga. Suara pria, kau terlalu mencintai kebenaran, Laras. Tapi cinta seperti itu, tak bisa diselamatkan. Laras, dan kau pikir menyembunyikan dosa bisa menebusnya? Suara pria, tidak. Tapi menyingkirkannya bisa. Lalu terdengar bunyi keras. Laras menjerit, lalu layar hitam. Video berhenti di sana. Dewa menatap monitor dengan mata kosong. Suaranya parau. Dewa, itu, suaranya Radit. Aruna, kau yakin? Dewa, aku kerja dengannya bertahun-tahun. Aku hafal nada suaranya. Aruna memutar ulang video, memperhatikan detail di tangan pria bermasker itu. Ada cincin batu biru berkilau di sana. Namun, di sisi lain frame, refleksi kaca menunjukkan bayangan lain. Siluet Dewa di pintu. Aruna, terkejut, tunggu, itu kau, Dewa? Dewa, bingung. Apa? Aku tidak ingat malam itu. Aku tidak ada di sana. Aruna, tapi bayangannya jelas. Kau berdiri di luar, melihat semuanya. Dewa, Aruna, aku mungkin dijebak. Aku nggak tahu apa yang mereka rekam. Suasana di ruangan mendadak mencekam. Lampu berkedip, listrik berdesis, seolah ada yang sengaja mengacaukan sistem. Aruna menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aruna, kalau benar begitu, berarti seseorang memantau kita dari awal. Dewa, penyelidikan ini bukan cuma kita yang jalanin, tapi kita juga yang diselidiki balik. Aruna, oleh siapa? Dewa, oleh orang yang tahu semua langkah kita. Mungkin orang yang berdiri di luar ruangan ini sekarang. Tiba-tiba, suara pintu logam di belakang mereka berderit pelan. Aruna langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya bau darah dan formalin yang makin pekat. Tapi di lantai, ada catatan baru, dilipat rapi di atas genangan air. Aruna membukanya perlahan. Satu dari kalian berbohong. Dan mayat berikutnya akan membuktikannya. Dewa menatap catatan itu, wajahnya pucat pasi. Dewa, mereka tahu kita di sini. Aruna, kita harus pergi. Aruna, tidak. Aku nggak akan mundur. Setiap kali aku lari dari kebenaran, satu nyawa hilang. Laras mati karena kita takut. Dewa, dan kalau kali ini kau yang mati? Aruna, dingin, setidaknya aku mati di jalan yang sama dengan cinta dan kebenaran. Mereka berdua berdiri diam di ruang dingin itu. Lampu forensik menyala redup, memantulkan bayangan dua sosok. Satu percaya, satu ragu, tapi keduanya terikat oleh dosa yang sama. Di layar monitor, rekaman video tiba-tiba berjalan sendiri lagi. Tapi kali ini, muncul teks baru di bawahnya. Episode berikutnya sudah dimulai. Bayangan di balik cermin otopsi. Hujan belum berhenti sejak malam mayat kedua ditemukan. Cahaya petir menembus jendela laboratorium, memantulkan bayangan aneh di cermin satu arah yang memisahkan ruang otopsi dan ruang observasi. Detektif Aruna Sasmita berdiri di depan cermin itu, menatap pantulannya sendiri, tapi yang ia lihat seolah bukan dirinya. Aruna, pelan, kalau dia berdiri di sini malam itu, berarti seseorang melihat dari sisi lain cermin. Dewa, kau bicara tentang siapa? Aruna, bayangan di video. Bukan kau, bukan Radit. Ada sosok lain. Refleksinya bergerak terbalik. Dewa, mungkin ilusi. Aruna,
Atau seseorang yang selama ini mengatur semuanya? Dewa menghela napas, berjalan mendekat. Dewa, Aruna, kita sudah terlalu jauh. Kau butuh istirahat. Aku juga. Aruna, dingin, istirahat? Setelah 2 mayat, 1 video, dan 1 ancaman kematian? Tidak, Dewa. Sekarang baru aku sadar, mungkin kebenaran bukan di luar sana, tapi di ruangan ini. Dewa menatapnya lama. Dewa, kau pikir aku yang bunuh Laras? Aruna, aku pikir kau menyembunyikan sesuatu. Dan itu hampir sama buruknya. Keheningan panjang membentang. Di balik cermin, samar-samar tampak kilatan cahaya kecil, seperti pantulan kamera tersembunyi. Aruna meraih lampu senter, menyinari sudut atas ruangan. Sebuah lubang kecil tampak di dinding. Aruna, kamera. Dewa, pelan, kamera pengawas lama. Tapi itu, sudah mati sejak renovasi. Aruna, atau cuma mati di catatan, tapi hidup untuk orang yang memasangnya. Aruna menaiki kursi, membongkar panel dinding. Dari balik kabel berdebu, ia menarik keluar kamera mini hitam, masih menyala. Lampu indikatornya berkedip. Aruna, Dewa, ini merekam sekarang. Dewa, apa? Aruna, ada orang yang memantau kita, saat ini juga. Dewa segera mencabut kabel daya kamera. Tapi sebelum mati, layar komputer di meja tiba-tiba menampilkan pesan otomatis. Rekaman tersimpan, subjek Aruna Dewa, otopsi jam 1.43. Aruna menatap layar dengan rahang mengeras. Aruna, mereka tahu setiap gerakan kita. Dewa, tapi siapa? Radit. Aruna, Radit tak akan bodoh menaruh kamera di lab rumah sakit polisi. Ini kerjaan orang lain. Beberapa jam kemudian, mereka memeriksa ulang video autopsi _Trutmov yang ditemukan di tubuh mayat kedua. Aruna memperlambat kecepatan hingga 1/4 detik. Di pantulan kaca belakang Laras, muncul bayangan samar seorang wanita, berdiri diam, merekam dengan ponsel. Aruna, lihat ini. Itu bukan Radit. Bukan kau. Rambutnya panjang, dan ada tato kecil di pergelangan tangan. Dewa, tegang, tato, garis spiral. Aku pernah lihat itu. Aruna, di mana? Dewa, di tangan asistennya Laras. Rika Prameswari. Aruna membeku. Aruna. Rika? Tapi dia sudah hilang 2 bulan sebelum Laras meninggal. Dewa? Ya. Katanya pindah kerja ke luar negeri. Aruna? Atau disembunyikan? Aruna segera menelusuri arsip rumah sakit. File personal Rika telah dihapus. Tak ada alamat, tak ada kontak keluarga. Hanya 1 catatan tersisa, izin kerja sementara, ditandatangani oleh Inspektur Radit. Aruna, Radit menandatangani kepergiannya. Jadi dia tahu Rika. Dewa, atau justru dia bantu Rika menghilang? Aruna, apa kau tahu hubungan mereka? Dewa, Rika pernah magang di bawah Radit. Tapi aku tak pernah tahu mereka sedekat itu. Malam semakin larut. Aruna menatap Dewa lekat-lekat. Aruna, Dewa, aku harus tahu sesuatu. Dewa, apa lagi? Aruna, dalam rekaman itu, saat Laras bicara tentang seseorang yang kau lindungi, apakah dia maksudkan Rika? Dewa, menatap kosong, aku tak tahu. Aruna, atau kau tahu, tapi kau takut aku akan temukan jawabannya. Dewa berjalan menjauh, kedua tangannya gemetar. Dewa, Rika itu bagian dari penyelidikan kami dulu. Tapi dia lebih dari sekadar asisten. Aruna. Dia sempat menjadi informan, sekaligus orang yang paling tahu kebusukan Radit. Aruna, dan kau jatuh cinta padanya. Dewa, diam lama, aku mencoba menolongnya. Tapi kadang batas antara menolong dan mencintai terlalu tipis. Aruna, getar, jadi saat Laras mencurigaimu, dia bukan salah. Dia tahu kau menyembunyikan wanita lain. Dewa, bukan begitu. Aruna, lalu apa? Kau melindungi 2 perempuan sekaligus sampai salah satunya mati. Dewa terdiam, pandangannya jatuh pada meja otopsi,
meja yang dulu menampung jasad Laras. Dewa, pelan, aku cuma ingin semuanya berakhir. Tapi sekarang aku sadar, tidak ada akhir untuk dosa seperti ini. Tiba-tiba, semua lampu di ruang forensik padam. Gelap total. Suara alarm lembut terdengar dari komputer, pesan masuk. Aruna menyalakan senter. Di layar, teks merah perlahan muncul. Rika belum mati. Tapi seseorang akan segera menggantikannya. Aruna dan Dewa saling berpandangan, tubuh mereka menegang. Aruna, dia masih hidup. Dewa, dan dia menonton kita. Sebuah bunyi berdenting terdengar dari arah cermin otopsi. Aruna mengarahkan senter ke sana, dan menahan napas. Di balik kaca satu arah, terlihat tulisan besar dari spidol merah. Kita 3, bukan 2. Aruna, berbisik, bayangan ketiga. Dewa, Rika. Aruna menatap pantulan mereka di kaca. 2 sosok hidup, dan 1 bayangan samar yang berdiri tepat di belakangnya. Aruna, Dewa, tolong bilang aku cuma berhalusinasi. Dewa, kalau itu halusinasi, kenapa bayangannya bergerak duluan sebelum kita? Rika yang bangkit dari formalin. Hujan masih turun di atas atap rumah sakit forensik. Ruang pendingin tempat jasad-jasad disimpan berembun, dan bau tajam formalin menembus masker Aruna. Ia melangkah perlahan bersama Dewa, menuju ruang bawah tanah yang dulu ditutup sejak insiden kimia 8 bulan lalu. Aruna, ini tempat yang disebutkan di pesan terakhir komputer. Laboratorium D. Dewa, gelisah. Aruna, aku tidak yakin kita harus ke sini tanpa surat izin. Aruna, terlambat bicara soal izin. Dewa, 2 mayat sudah cukup jadi alasan. Mereka mendorong pintu besi berkarat. Suara engselnya melengking panjang. Di dalam, lampu tabung berkedip-kedip, dan di tengah ruangan berdiri tangki kaca besar berisi cairan formalin. Siluet samar tubuh seorang wanita tampak mengapung di dalamnya. Rambut panjangnya melayang seperti ganggang air. Dewa, terkejut, ya Tuhan, itu Aruna, Rika. Aruna mendekat, matanya membulat. Di balik kaca, wanita itu membuka matanya perlahan. Mata itu hidup. Rika masih hidup, namun wajahnya pucat kehijauan, sebagian kulitnya rusak terbakar bahan kimia. Selang-selang infus menempel di tubuhnya. Rika, lirih dari alat bantu suara, Aruna, kau akhirnya datang. Aruna, terbelalak, kau masih hidup. Rika, setengah hidup, setengah mati. Radit menyebutku, eksperimen gagal. Tapi aku ingat semuanya. Dewa melangkah maju, suaranya bergetar. Dewa, Rika, aku pikir kau pergi, aku pikir kau aman. Rika, dingin, kau pikir atau kau berharap aku menghilang? Dewa, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Radit bilang kau. Rika, memotong, Radit berbohong. Sama seperti kau. Aruna menatap keduanya. Suasana di ruangan itu seperti medan perang yang beku. Aruna, Rika, kami hanya ingin tahu satu hal. Siapa yang membunuh Laras? Rika, tersenyum getir. Itu pertanyaan yang aneh dari seorang detektif, karena jawabannya sudah ada di depanmu. Aruna menegang. Aruna, maksudmu? Dewa? Rika, Dewa tidak menusuk, tidak menembak. Tapi dia memberi Radit kunci lab malam itu. Dan Raditlah yang mencampur racun dalam larutan kimia yang Laras gunakan. Dewa, menatap kosong, tidak, aku tidak tahu Radit akan. Rika, menangis lirih, kau selalu tahu, Dewa. Tapi cinta membuatmu buta. Kau pikir melindungiku berarti mengorbankan dia. Aruna memejamkan mata, napasnya bergetar. Aruna, jadi Laras meninggal karena racun formaldehida sintetis, bukan bunuh diri. Rika, benar. Dan Radit melakukannya untuk menutupi eksperimen yang kami buat. Pengawet jaringan manusia dengan tingkat regenerasi tinggi. Aku jadi kelinci percobaan pertama. Dewa, Rika, kenapa kau tidak pergi saat punya kesempatan? Rika, aku hampir pergi. Tapi malam itu, Laras datang ke lab. Dia bilang tahu tentang kita, dan tentang proyek itu. Radit panik. Dia mencelupkan jarum suntik ke larutan beracun.
Dan saat aku berteriak, kau datang. Dewa menatap Aruna, aku hanya lihat laras terjatuh. Aku tak lihat siapa yang menyuntik. Radit bilang dia overdosis. Rika, dan kau percaya. Karena lebih mudah mempercayai kebohongan daripada menghadapi darah di tangan sendiri. Tangki formalin bergetar pelan. Rika menatap Aruna tajam. Rika, kau tahu kenapa aku kirim pesan lewat mayat kedua itu? Aruna, kau ingin kami menemukannya. Rika, lebih dari itu. Aku ingin Dewa merasakan apa yang Laras rasakan. Ditinggalkan, dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Dewa memegang kepalanya, suaranya parau. Dewa, aku tak bermaksud menghancurkan siapapun. Rika, kau sudah melakukannya, Dewa. Dan sekarang kau harus memilih. Aruna, pilih. Rika, antara mengakui semuanya ke polisi, atau menyelam ke dalam formalin bersamaku. Hening panjang. Suara tetesan air menetes dari pipa bocor di langit-langit. Aruna menatap Dewa, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar. Dewa, aku akan mengaku. Tapi biarkan Aruna pergi. Rika, tersenyum lemah, terlambat. Dewa, kita semua sudah di dalam racun ini. Cairan dalam tangki mendadak berbuih, pompa udara bergetar keras. Alarm menyala. Aruna, Rika, apa yang kau lakukan? Rika, menutup mata, menghentikan eksperimen, selamanya. Tangki meledak sebagian, menyemburkan bau menyengat. Dewa menutupi Aruna dengan jas lab, menahan semburan formalin. Rika terhempas ke lantai, tubuhnya menggigil, tapi ia masih tersenyum samar. Rika, lirih, Laras, sudah kubalaskan, kini giliranku tenang. Aruna, menangis, Rika, bertahanlah, kami bisa selamatkanmu. Rika, tidak perlu, cinta yang diawetkan, hanya membusuk lebih lama. Tubuh Rika berhenti bergerak. Dewa terduduk di lantai, menatapnya dengan mata kosong. Aruna, Dewa, dia mati di depanmu. Kau sadar apa artinya ini? Dewa, serak, aku kehilangan dua wanita karena kesalahan yang sama. Beberapa menit kemudian, alarm padam. Aruna berdiri, memandangi puing tangki yang retak. Di lantai, ia melihat potongan kertas plastik dari dalam tangki, catatan penelitian. Tulisan samar terbaca. Racun yang membunuh bisa jadi racun yang menyembuhkan. Jika dosisnya cinta. Aruna menatap Dewa dengan campuran iba dan amarah. Aruna, racun, cinta, kebohongan, semua bercampur di sini. Tapi aku janji, kebenaranmu tak akan kubiarkan tenggelam seperti mereka. Dewa, pelan, kalau kau masih percaya kebenaran bisa menyembuhkan. Aruna, berarti kau belum tahu seberapa dalam formalin ini menenggelamkan kita. Aruna menatap tangki yang kini kosong. Seolah bayangan Rika masih mengapung di sana, menatapnya dari balik kaca yang tak ada lagi. Epilog, cinta terakhir di ruang otopsi. Ruang otopsi kini sepi. Seminggu telah berlalu sejak insiden, ledakan formalin, yang menewaskan Rika. Namun bau bahan kimia itu masih melekat di setiap inci udara. Aruna berdiri di sana, menatap meja logam dingin tempat segalanya berakhir. Di hadapannya, Dewa Satya duduk dengan borgol di tangan. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, seolah 7 tahun hidupnya dicuci bersih oleh satu malam. Aruna, aku hampir tak percaya kau datang sendiri. Dewa, lebih baik menyerah pada kebenaran daripada hidup dalam kebohongan yang terus membusuk. Aruna, kau yakin itu kebenaran, Dewa? Atau cuma penyesalan yang kau bungkus jadi pengakuan? Dewa tersenyum pahit. Dewa, mungkin keduanya. Tapi setidaknya, aku berhenti berbohong pada diriku sendiri. Beberapa jam sebelumnya, Inspektur Radit resmi ditahan. Rekaman dari kamera tersembunyi yang ditemukan Aruna di laboratorium bawah tanah menjadi bukti utama. Radit menyiapkan larutan racun, memasukkannya ke dalam alat suntik yang kemudian dipakai Laras malam itu. Di ruang interogasi, Radit masih sempat berkata dengan nada sombong. Radit, aku hanya menjalankan penelitian negara. Rika tahu risikonya. Dewa juga. Aruna, kau mengorbankan nyawa demi proyek gagal. Radit, dingin, setiap penemuan besar dimulai dengan mayat.
Kau, sebagai dokter forensik, harusnya paham itu. Setelah pernyataan itu, Radit hanya diam, lalu menandatangani surat pengakuan, dan malamnya ditemukan tak bernyawa di sel, racun yang sama di tubuhnya. Kasus resmi ditutup. Tapi bagi Aruna, tidak ada, selesai. Malam itu, ia kembali ke ruang otopsi bersama Dewa, untuk terakhir kalinya. Ruang itu kini hening, hanya bunyi tetes air dari wastafel rusak yang memecah diam. Aruna, semua berakhir di sini. Laras, Rika, Radit, bahkan kau. Dewa, lirih, kau lupa satu nama. Aruna, siapa? Dewa, namamu sendiri. Aruna terdiam. Dewa menatapnya lekat, seolah menyelam ke dalam matanya yang mulai berkaca. Dewa, kau bukan cuma saksi, Aruna. Kau bagian dari semua ini. Aruna, aku bagian yang menolak tenggelam. Dewa, tidak. Kau bagian yang pertama kali menyalakan api. Aruna menarik napas panjang, lalu berjalan ke lemari logam. Ia mengeluarkan amplop putih bertuliskan, laporan autopsi rahasia Laras Pramesti. Aruna, ada sesuatu yang belum kau tahu, Dewa, tentang Laras. Dewa, apa lagi yang bisa lebih buruk dari kenyataan ini? Aruna, Laras tak mati karena racun sepenuhnya. Ada bekas suntikan kedua, setelah ia kolaps. Bekas yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Dewa, mengerutkan kening, Radit. Aruna, tidak. Bekasnya terlalu rapi, terlalu bersih. Dan hanya satu orang di lab itu yang bisa membuat suntikan sepresisi itu. Aku. Dewa membeku. Dewa, apa maksudmu? Aruna, aku datang malam itu, sebelum polisi tiba. Laras masih hidup. Ia memegang tanganku, dan memohon aku mengakhirinya. Racun sudah membakar paru-parunya. Ia tidak bisa bicara, tapi matanya memohon. Aku hanya menuruti permintaannya. Dewa, bergetar, kau menyuntiknya lagi. Aruna, eutanasia, bukan pembunuhan. Tapi hukum tidak membedakan keduanya. Aku tahu kau takkan sanggup menghadapi itu, jadi aku diam. Dewa, lirih, jadi semua waktu ini, aku mencurigai diriku sendiri, padahal, kau. Aruna, aku menyelamatkanmu dari rasa bersalah, Dewa, tapi juga menjerat diriku dalam kebohongan. Keheningan menggantung berat di udara. Dewa memalingkan wajah, air matanya menetes untuk pertama kalinya. Dewa, kau seharusnya biarkan aku menanggungnya. Aruna, aku sudah terlalu lama hidup di ruang ini, Dewa. Melihat orang mati setiap hari membuatku lupa rasanya hidup. Laras, membuatku sadar betapa rapuhnya cinta kalian. Dan aku ingin menyelamatkan setidaknya satu dari kalian. Dewa, tapi dengan itu, kau kehilangan segalanya. Aruna, mungkin memang itu hukuman yang pantas. Dewa menatap meja otopsi di depannya. Dewa, lucu ya, Aruna, cinta kita semua berakhir di meja yang sama. Aruna, cinta? Aku tak tahu apakah ini cinta, atau cuma cara tubuh manusia bereaksi terhadap rasa bersalah. Dewa, kalau begitu, izinkan aku mencintaimu sebagai rasa bersalah terakhirku. Aruna menatapnya. Mata mereka bertaut di antara cahaya dingin laboratorium. Ia membuka borgol di tangan Dewa, lalu menyerahkan suntikan kecil dari saku jas labnya. Aruna, kalau kau ingin menebus, jangan mati. Gunakan hidupmu untuk bersaksi. Dewa, dan kau. Aruna, aku akan menulis laporan terakhir, tentang kebenaran yang tak akan pernah dimasukkan ke berkas pengadilan. Beberapa hari kemudian, berita di televisi menyiarkan kabar resmi. Kasus, racun formalin, dinyatakan selesai. Inspektur Radit tewas bunuh diri. Dewa Satya ditahan. Dokter forensik Aruna Sasmita mengundurkan diri tanpa keterangan. Namun di ruang arsip forensik, tersimpan satu file tanpa label, berisi tulisan tangan. Cinta tidak pernah mati di ruang otopsi. Ia hanya berubah bentuk, dari denyut jantung menjadi catatan dingin di bawah mikroskop. Tapi bahkan dalam kematian, cinta tetap berdetak, diam-diam, di antara suara formalin dan rasa bersalah. Dewa membaca tulisan itu dari balik jeruji penjara,
tersenyum getir. Dewa, pelan, kau tetap detektif bahkan setelah berhenti, Aruna. Tapi aku tahu, kau menulis ini bukan untuk dunia. Kau menulisnya untukku. Ia menutup surat itu, menatap keluar jendela sel. Hujan masih turun. Dan di luar sana, di balik kabut tipis, seolah bayangan Aruna masih berdiri di ruang otopsi, menatapnya kembali. Dengan mata yang kali ini, untuk pertama kalinya tampak damai.